Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas berapa ukuran celah klep dari mobil Toyota Kijang Super ini, karena banyak pendapat dan juga banyak versi. Ini tentu saja dari sudut pandang saya, sangat tidak objektif, jadi subjektif sekali. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, sekaligus saya ingin menunjukkan, ya saya pamerkan aja ini teman. Inilah contoh ciri-ciri dari mobil yang rutin melakukan penggantian oli secara berkala dan bukan memakai oli yang mahal. Saya memakai oli yang paling murah, Mesrania, Prima XP. Jadi oli itu menurut saya tidak harus yang mahal, tetapi yang penting meskipun murah tetapi itu memang produk asli, itu aja. Dan ini contohnya bahwa penggantian yang rutin itu akan ini mengakibatkan ini rocker arm kelihatan bersih ya, mengkilat, tidak ada kerak, dan ini juga menunjukkan tidak ada kebocoran kompresi dari seker, yang seker ngobos sebagainya. Tentu di sini juga ada pengaruhnya, apalagi bila PCB-nya tidak berfungsi. Itu juga bisa dilihat pada cover klep atau tutup dep klep. Nah, di area ini bersih ya, tidak ada endapan, tidak ada kerak. Biasanya di sini banyak kerak hitam-hitam. Ini oil separator setahu saya. Nah, ini bersih sekali, tidak ada kotoran. Itu menunjukkan bahwa kita telah melakukan penggantian oli secara rutin dan berkala, dan juga menunjukkan tidak ada seker yang ngobos. Oke, selanjutnya teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu punya Anda seperti apa. Mudah-mudahan ya masih original. Nah, ini saya ternyata baru tahu bahwa ada dua model rocker arm atau pelatuk ya. Jadi ini yang ada di bawah mobil saya ini ada 8, terus sudah saya ganti 2. Seperti ini kalau bawaannya. Nah, di daerah bautnya, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Nah, di daerah baut setelannya ini ada lubang oli. Sedangkan kemarin saya melakukan penggantian 2 buah, salah satu menurut penjualnya, saya percaya ya, itu original karena tinggal stok itu saja. Saya tidak bisa beli lagi, hanya tinggal 1 biji. Malah bentuknya seperti ini. Ini yang baru ya, yang tokonya bilang original. Tidak ada lubangnya di sini. Kemudian satu lagi saya beli untuk yang di intake ini, silinder nomor 1, merek Mitsuda kalau tidak salah. Ini juga tidak ada lubang olinya di sini. Setahu saya, meskipun ini ada deratnya ya, oli bisa menetes. Nah, ini kelihatannya di sini. Nah, ada bekas oli karena derat itu oli bisa lewat. Makanya kalau di perpipaan ada seal tip. Karena memang ada jalur oli ke sini. Setahu saya memang seperti ini harusnya, supaya oli bisa melumasi setelan ini dan push rod. Dan ini memang kalau start awal ya kering teman-teman, yang tidak ada lubangnya. Tapi lama-kelamaan juga terisi, ini ada olinya. Ini saya minta komentar teman-teman yang di mobil Anda seperti apa bentuknya. Mudah-mudahan di mobil Anda belum pernah ganti. Kayaknya jarang ya orang mengganti ini gitu loh. Kecuali beli satu rangkaian itu, satu set kalau sudah patah atau apa. Tapi setahu saya jarang. Nah, kemarin saya membongkar pelanggan itu 7K. Bukan kapsul ya, yang ada setelannya. Itu juga ternyata ada lubangnya. Nah, ini saya belum tanya ke toko langganan. Nah, di toko langganan tapi nggak ada contoh, harus pesen sayangnya. Ya dia pesen ke Jakarta. Kalau ada barangnya kan saya bisa lihat gitu loh. Apakah memang benar seperti ini. Ini dari toko di daerah Jember yang memang waktu itu punya 2 pasang saja, tapi yang satu udah laku, tinggal satu yang menghadap ke atas ya, menghadap ke sana. Jadi rocker arm itu salah ya kalau ada pendapat yang menyebutkan rocker arm itu ada 2 tipe, yaitu untuk katup in dan katup X. Salah teman-teman, karena keduanya bisa dipakai di katup X atau katup in. Yang benar kalau beli, saya lupa ada part numbernya ya, intinya satu menghadap ke kiri, satu menghadap ke kanan, gitu aja. Nah, ini untuk setiap silinder itu saling berhadapan sepatunya ini teman-teman. Nah, ini
menghadap ke sana kan, ini silinder nomor 2 ini menghadap ke sini. Itu bisa in bisa X kalau kita pindah ke sini gitu teman-teman. Maksudnya ini kan menghadap ke atas ya, menghadap ke belakang kamarnya. Karena ini berada di silinder nomor 2, maka ini adalah katup in menghadap ke atas. Ini kalau saya pakai ke silinder nomor 1 juga bisa, tetapi jadi katup X ya, menghadap ke sini. Jadi tiap silinder itu saling berhadapan. Makanya saya sangat yakin ya, banyak penjual di online itu sebenarnya nggak ngerti barang atau sistem dari mesin itu, taunya ya barangnya gitu. Pak, itu untuk katup in atau katup X? Ya setahu saya sama aja, yang penting itu menghadapnya ke kiri atau ke kanan. Itu yang perlu kita ketahui, kita butuh yang mana, gitu aja. Paham ya teman-teman? Jadi ini bisa kita taruh di katup in atau katup X, tergantung kebutuhan, di mana yang kita perlukan, di mana yang perlu kita ganti, gitu aja. Jadi gambarnya tiap silinder berbentuk seperti ini, saling berhadapan. Jadi silinder ini 3 juga begitu berhadapan. Nah, kalau kita geser ke sini ya, jadi berubah posisinya sebagai fungsinya sebagai katup X atau in gitu, berubah sesuai letak silindernya. Oke, seperti itu ya. Saya minta pendapatnya teman-teman seperti apa. Kalau ini saya yakin sih asli ya, yang tunggu Jember. Tapi nggak tahu kalau ternyata mungkin versi tahun atau seperti apa ada perbedaan. Menurut saya yang bagus ya seperti ini teman-teman, ada lubang olinya. Oke, langsung kita lanjut ke poin utama, seperti apa setelan celah klep dari mobil Toyota Kijang Super ini. Berulang kali saya sampaikan bahwa setelan apapun yang dilakukan bengkel pada mobil Anda, bukan Anda yang menyetel ya, bahkan Anda menyetel juga ada masalah, selama itu membuat mobil enak menurut Anda. Itu yang penting. Kenapa? Mobil enak itu relatif kalau untuk mobil tua. Kenapa banyak yang tidak servis ke tempat saya? Yang pertama ya alasannya karena yang nyervis dukun dagelan, masih belajar. Jawabannya kedua itu lebih penting, yaitu karena merasa mobilnya enak-enak saja gitu teman-teman. Ada 2 tetangga di sini punya Kijang. Jadi saya punya teman ya, tetangga di sini yang punya Kijang itu ada 3, yang Kijang Super. Dari 2 tetangga saya yang punya Kijang Super itu baru 1 saja kemarin yang servis ke sini, itu masalah delconya yang memang bermasalah. Tapi satunya yang lebih tua umurnya itu udah tahu dari dulu itu berebut ya nggak mau dibetulin gitu, karena menurut mereka ya masih enak-enak aja ya. Jadi enak itu relatif teman-teman. Jadi setelan apapun yang dilakukan oleh bengkel, selama menurut Anda enak ya, menurut Anda enak dipakai, tidak rewel. Yang gampangnya gini, irit bertenaga itu penting. Kalau boros bertenaga ya umum, irit bertenaga, nggak menggoda, tidak mogokan, itu udah cukup teman-teman. Dan tiap orang itu beda-beda. Menurut saya ya, mobil ini nggak terlalu enak ya, masih jauh sekali kurang enaknya ya, karena mungkin ekspektasi saya terlalu tinggi. Tapi beberapa orang yang sudah servis ke sini mencoba mobil saya, katanya luar biasa enak sekali, tolong dibikin seperti punya saya. Padahal yang pertama itu kadang nggak ada hubungannya dengan mesin, yaitu kelebihan mobil saya ya. Saya udah nyoba di mana-mana, kopling saya itu paling ringan. Sudah saya nyoba beberapa mobil lain itu loh, Kijang Super, Kijang 7K, 5K, setahu saya bahkan yang sampai kapsul pun ini koplingnya paling ringan ya, nggak tahu lah, pokoknya ini paling ringan. Makanya banyak yang pinjam mobil saya itu nggak capek gitu loh, karena sangat ringan. Nah itu aja ya. Jadi teman-teman, kata-kata enak itu relatif, jadi nggak bisa kita bilang ya enak secara teknis sama enak secara pendapat pengguna, itu beda. Belum tentu yang kita setel secara teknis itu benar enak bagi pengguna enak gitu. Jadi oke, apapun yang dilakukan oleh bengkel selama itu enak, jangan dipermasalahkan. Nah kali ini kita akan bahas yang juga sering menjadi perdebatan, yaitu berapakah celah dari klep untuk mobil Kijang. Kalau standarnya, standar ya teman, ada di situ tertulis itu saat mesin panas. Nah itu celahnya pada katup in itu 0,20, katup X 0,30. Nah, panas itu mungkin juga banyak yang berbeda. Kalau saya itu ya panas secara suhu kerja mesin, suhu ketika termostat mulai membuka, yang mana termostat ini adalah 80 derajat. Saya pernah bertanya ke YouTuber yang membahas ini, katanya setel aja telah rata
Oke Pak, supaya enak ketika pagi nggak geter itu karena katanya terlalu rapat. Saya tanya, setelan itu saat mesin dingin atau mesin panas? Jawabannya katanya sama saja. Saya juga kaget, ya bisa benar bisa enggak ya jawaban tadi. Kenapa? Seperti ini penjelasan teman-teman. Dan itu kayaknya banyak bengkel juga berpedoman seperti itu. Tidak ada perbedaan Pak antara dingin dan panas. Karena kayaknya pemahaman panasnya itu ketika mesin mereka tuh rata-rata yang ditangani tidak memakai termostat. Ya saya anggap ya mungkin hanya 40 derajat. Belum sampai suhu kerja ideal mesin. Sangat mungkin belum terjadi pemuaian yang tinggi. Jadi ya suhunya nggak ada bedanya ketika dingin ya. Diambil rata itu tadi. Kalau saya ya memakai patokan dari pabrikan ini, saya memakai celah untuk mengukurnya ya saat malah mesin dingin. Kenapa? Ya karena biar nggak keburu-buru. Saya kan nggak terlalu pandai untuk memperkirakan ya lama lah satu nyetel klep itu. Nah, itu suhunya bisa turun, nggak akurat lagi. Makanya saya pakai patokan setelan celah saat mesin dingin. Nah itu ada yang beda pendapat. Itu harusnya hanya untuk saat habis turun mesin. Kalau menurut saya enggak juga. Itu bisa kita pakai ya saat mesin dingin seperti ini. Kita ukur celahnya itu lebih mudah karena apa? Ya suhunya tidak berubah. Patokannya ya dikurangi 0,07. Jadi kalau setelan celah klep saat mesin dingin, kalau sudah buku pedoman reparasi adalah untuk katup in adalah 0,13. Kemudian untuk katup X 0,23. Jadi dikurangi 0,07 dan itu sudah saya buktikan ketika mesin panas sesuai suhu termostat 82 derajat itu celahnya nanti akan sama sesuai spek ini kalau dipabrikan, yaitu benar ketika panas saya ukur in 0,20 X 0,30. Cuman masalahnya kan untuk kalau setelan dingin ada 0,13 itu agak sulit ya mencari fullernya. Ya, saya kebetulan dapat fuller yang ada ukuran yang kecil-kecil itu 0,13 dan 0,23. Jadi lebih tebal lagi, isi fullernya lebih banyak. Itu permasalahan pertama. Jadi bisa jadi mereka menyampaikan setelan klep dingin dan panas itu sama ya karena memang rata-rata mobilnya sudah tidak pakai termostat. Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan antara dingin dan panas. Jadi yang dimaksud panas ya mungkin hanya panas 40, 35 derajat sampai 50 lah kamarnya begitu. Tapi kalau yang panas sesuai buku pedoman pabrik ya harusnya ya seperti ini 82 derajat. Itu sudah pernah saya buktikan ternyata sama selisihnya antara panas dan dingin yaitu 0,07. Jadi saya sekarang itu kalau menyetel ya dalam kondisi dingin saja. Bila mobil pelanggan itu memakai termostat. Tapi kalau tidak memakai termostat ya tidak masalah, kita sedikit mendekati yang setelan panas saja. Kenapa? Nanti suhunya tidak akan pernah tinggi gitu teman. Oke, sekarang mengenai besaran berapa yang benar itu. Menurut saya ya nggak ada yang benar gitu loh. Saya kembalikan lagi bahwa apapun yang dilakukan penyetelan oleh bengkel selama menghasilkan setelan yang enak, irit, bertenaga, ya sudah, tidak harus standar. Kenapa? Karena bisa jadi dan mungkin dan itu pasti bahwa mobil kita itu sudah tidak standar lagi, sudah banyak keausan. Salah satu kelebihan dari mekanik Indonesia itu, kekurangannya dulu ya, mereka tidak terlalu paham teori secara teknis, tapi kelebihannya mempunyai feeling yang bagus. Dan itu bisa hal yang tidak bisa kita pelajari. Saya pelajari, saya pribadi nggak bisa itu punya feeling yang bagus. Ya mungkin karena harus dilatih, sering menangani. Ya itulah keadilan Tuhan ya menurut saya. Tidak mampu secara berpikir untuk lebih teknis, lebih rumit, tetapi diberi kelebihan feeling yang tajam. Makanya itu jauh lebih penting untuk mobil tua ya feeling gitu teman-teman. Karena apa? Itu tadi pertama sudah terjadi keausan. Itu yang paling penting. Keausan di mana? Keausan di noken as itu. Jadi meskipun kita setel celah standar bisa jadi nggak enak di mobil. Bukan masalah suara ya, karena keluhan kalau standar itu rata kan karena berisik. Karena kebanyakan bengkel ya mesti menyetel di bawah itu. Itu juga karakter orang Indonesia. Itu paham bengkel itu ada di bukunya Honda. Orang Indonesia itu sangat peka terhadap suara. Mereka melihat suara mobil yang halus itu senang gitu loh. Kalau kasar dianggap rusak gitu. Makanya
setelan celah klep itu rata-rata dibuat rapat. Yang kedua yaitu kemungkinan sekali bengkel tadi udah pengalaman, sudah tahu karakter noken asnya itu harus di setel seberapa. Jadi nggak penting banget teman-teman harus mengikuti itu selama apa? Selama enak di mobil Anda. Tapi kalau saya tetap aja memakai standar gitu, meskipun saya tahu celah noken es saya itu saya yakin sudah aus, tapi saya tetap patokan itu aja karena saya nggak punya feeling yang bagus. Mungkin malah di beberapa area harusnya dilonggarkan kalau secara konstruksi ya. Kalau noken aus itu banyak kasus ya di tangan anak saya di mobil Cherry itu yang meletus ya dari karbu itu. Salah satunya adalah karena noken as yang aus itu mengakalinya dengan menggeser timing dan juga mengatur celah. Jadi itu bengkel sudah ahli, saya rasa tidak ada masalah, punya pengalaman, punya feeling, silahkan mereka menyetel sesuai kemauan mesin. Nah itu yang benar kan, sesuai kemauan mesin. Dan yang penting hasil akhir, itu aja. Jadi ini tidak untuk menunjukkan video cara menyetel celah klep, udah ada video untuk menyetel celah klep. Gampangnya patokannya ya saya sampaikan di sini, mungkin ada yang perlu kita hitung dari belakang dan dari depan gitu aja. Mana yang bisa di setel? Yang bisa di setel itu hanya 1, 2, 3, 5 gitu teman. Kalau dari belakang ya sama 1, 2, 3, 5. Tinggal kita patokannya dari mana gitu. Kalau hitung dari depan berarti tinggal ditopkan rotor ke arah ini kabel busi nomor 1 sedang pengapian 1, maka yang di setel ini 1, 2, 3, 5 X in lompat 1 X, kemudian diputar pulinya 360 derajat 1 putaran supaya di silinder nomor 4 ke arah kabel busi nomor 4, maka yang di setel hitungnya dari belakang juga 1, 2, 3, 4 itu selalu dilewati 5, jadi 4 gak bisa di setel, yaitu X in X. Itu aja. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan yang terlebih penting memberikan hiburan bagi Anda yang kepo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.